Halo teman-teman, balik lagi sama gua Hari di Hartomotif. Gimana kabarnya kalian teman-teman? Terima kasih banyak teman-teman yang udah view semua video gue dari awal sampai akhir. Terus juga terima kasih banget buat teman-teman khususnya dari tim GTT, Geng Trail Tua Bekasi. Keren banget acaranya kemarin, memang gue akuin. Meskipun keadaannya hujan, tapi tetap seru, rame dan fun semuanya. Oke, di video kali ini gue mau cerita sedikit mungkin tentang sejarah dari trail. Nah, sejarah dari trail itu apa aja di dunia maupun di Indonesia. Gue coba kupas satu-satu. Dan teman-teman boleh banget komen di bawah kalau teman-teman punya masukan buat di channel gue, buat info-info yang mungkin gue salah kasih tahu atau gue belibet kasih taunya. Oke? Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Oke, kita mundur jauh dulu kali ya. Dari beberapa artikel yang gue baca di internet, motocross dimulai dari Inggris pada permulaan abad ke-20, pada awal tahun 1900-an gitulah. Sebuah klub otomotif menyelenggarain balapan time trial, kemudian berubah jadi balapan versi off-road yang disebut sebagai Scramblers. Pada musim semi 1924, kota Camberley di Inggris Raya menjadi salah satu tuan rumah balapan resmi yang pertama di dunia. Belakangan nama balapan resmi untuk olahraga ini menjadi motocross. Itu yang berasal dari motorsiklet, keseriput gue ngomongnya, yang berarti sepeda motor dalam bahasa Prancis dan digabungin sama cross country. Selama beberapa dekade, olahraga ini berevolusi seiring dengan perkembangannya mesin-mesin motor menjadi lebih bertenaga, meningkatkan fitur-fiturnya. Karena awalnya pembalap masih menggunakan motor harian mereka buat ajang balap. Ini kan terbilang berbahaya ya. Iyalah, motor biasa aja dimodifikasi kayak buat balapan kan jadi bahaya. Tapi kalau naik gunung, Haji Gunung bukannya juga modifikasi motor trail ya? Seiring berjalannya waktu, perubahan teknologi harus dilakukan untuk membuat motor lebih aman dan lebih kencang untuk balapan. Sehingga terciptalah suspensi yang menggantikan rangka kaku. Selanjutnya, swing arm, fork, arm suspension juga ditemuin. Sebagai dampak ekonomi yang terjadi di Perang Dunia Kedua, sepeda motor digunakan tentara saat berlangsung, dijual kepada warga sipil. Dengan ini, balapan motocross akhirnya menjadi meluas dan populer pada 1952. Fédération Internationale de Motorcyclisme. Aduh, ribet bacanya boy. Atau FIM, hadir sebagai badan pengatur sepeda motor dengan bentuk European Championship Series. Y se inicia la primera marcha. Toman la salida cerca de 40 corredores. Saat itu, spesifikasi yang ada pada motor tersebut dilengkapi dengan mesin 500 cc pada tahun 1962. Divisi balap baru telah dibuat yang menggunakan mesin 250 cc. Akhirnya, konsep mesin 2 tak muncul dari beberapa pabrikan seperti Greif, Husqvarna, dan lain-lain. Sepeda motor cross terbaru jauh lebih ringan dan gesit. Keunggulan lainnya, tidak seperti saudaranya 4 silinder mereka, perawatan motor ini lebih murah. Balapan motor cross menjadi lebih kencang dan durasinya lebih lama dari sebelumnya. Hingga pada tahun 1960-an akhir, perusahaan Jepang kayak Suzuki, Kawasaki, Yamaha itu mulai tuh bisnis manufaktur sepeda motornya. Pada dekade berikutnya, tahun 1972, balapan motocross pertama yang pernah diadakan di stadion berlangsung di Los Angeles Coliseum. Pada akhirnya, motocross menjadi olahraga ekstrim yang populer di dunia. Oh iya, motor off-road dibagi jadi dua jenis loh. Ada yang motocross, ada yang enduro. Jenis motocross biasanya digunakan di lintasan yang pendek dan diberikan berbagai macam rintangan.
Tangki bahan bakarnya juga berukuran kecil, disematkan di motor untuk menjaga agar bobot tetap ringan. Dan suspensi dirancang ukuran yang tinggi agar motor dapat melompat dengan berbagai ketinggian. Jenis motor off-road yang kedua adalah enduro. Nah, enduro ini punya ciri-ciri tangki bahan bakar yang besar karena motor jenis ini biasanya didesain dengan berbagai kelengkapan seperti lampu, klakson, sign. Motor enduro dirancang juga untuk ukuran tangki yang besar agar dapat menampung bahan bakar lebih banyak. Karena tipe olahraga enduro ini biasanya memakan waktu antara 1 sampai 2 hari karena treknya panjang banget teman-teman. Tujuannya uji ketahanan fisik, uji ketahanan motor juga. Jadi pembalap sama motornya harus sinkron. Terus, masuk Indonesia kapan, Mam? Oke, yuk gas. Kita akan masuk ke era 1974. Yang masuk pertama ke Indonesia adalah TS100. TS100 ini dibekali sama mesin 2 tak tapi memakai mesin rotari. Kayak yang dipakai sama Yamaha L2G, Suzuki A100 dan lain-lain gitu ya. Motor ini enteng banget, cuma 92 kg. Tingginya juga nggak tinggi-tinggi banget ya, namanya juga buat pasar Asia gitu kan. Terus nggak lama setelah itu ada TS125 generasi pertama di tahun 1976. Namanya Suzuki TS125 RE. Dengan cc yang lebih gede yaitu TS125 dan kali ini mesin motornya udah diganti ke mesin yang lebih modern dengan menggunakan piston. Tapi sayang banget ya, pasar di Indonesia itu mulai lesu di tahun-tahun tersebut dan disuntik mati pada 1982 karena serangan motor-motor bebek yang banyak banget tahun itu. Ada motor Super Cup, V75 dan lain-lain gitu ya. Bukan Suzuki aja nih yang masuk ke Indo ternyata di tahun 1970-an. Yamaha juga ngeluarin tipe Trail DT100 yang keluaran tahun 77. Nah, bermodalkan mesin 2 tak 100 cc dengan konfigurasi modern dengan menggunakan piston, motor ini tuh cuma 10 HP sebenarnya. Tapi motor ini tuh lebih populer dibandingin motor-motor yang lain. Kenapa? Karena setahu gue di era tersebut motor itu dipakai banyak banget sama film-film kayak Ali Topan Anak Jalanan, Rhoma Irama, Benyamin, itu semua pada pakai motor-motor tersebut. Kenapa sih tahun 1977 tuh banyak banget yang pakai motor trail? Iyalah, dari 1970-an itu setahu gue jalan di Indonesia apalagi di Jakarta itu masih banyak yang belum terjamah sama jalan-jalan halus. Tetapi pada dekade tahun 1980 kecepatan pembangunan itu dikejut abis sama era Orde Baru. Oke, next di tahun 1970-an juga ada Honda XL teman-teman. Nah, Honda XL ini, motor ini tuh masuk karena ada kerjasama antara pemerintah Indonesia sama pemerintah Amerika. Yang akhirnya bawa motor XL itu masuk ke Indonesia. Beda sama teman-temannya nih, XL ini pakai mesin 4 tak 125 cc. Dia udah lebih modern teman-teman. Tapi motor ini sebenarnya dipakai buat orang-orang kedinasan aja, terutama dinas pertanian gitu. Dan yang gua tahu di sini nggak banyak unit yang resminya, cuma paling di bawah 1000, sekitar 730-an kayaknya. Mungkin kalau gua salah tolong dikoreksi suhu semua. Pada akhirnya di tahun 1982 Binter KE masuk nih teman-teman nih. Oh sorry, kalau nggak salah 1981 kayaknya Binter KE masuk. Nah ini beda sendiri nih, Binter KE ini bukan cuma motor cross tetapi ini adalah settingan untuk motor enduro. Kenapa? Karena tangki bahan bakarnya lebih gede dan durability motornya lebih keras gitu, lebih bagus. Tapi sayangnya emang motor ini kan udah keluar di tahun 1981, dia udah ketinggalan banget nih teman-teman. Oke, itu yang gue tahu trail-trail jadul. Tetapi dengan bertambahnya pembangunan jalan yang bagus di Indonesia, motor-motor ini sedikit bergeser secara penjualan di tahun 1980-an. Pada tahun 1990, Suzuki melawan arus nih teman-teman. Yang kalian mungkin tahu, legendary TS125 Gen 2. Nah, ini mungkin teman-teman masih anak-anak milenial mungkin masih pada lihat kali ya. Karena TS125 ini sudah mulai banyak dan masih banyak berkeliaran di Indonesia dan harganya tetap terus naik. Itu yang gue bingung karena tahun produksi ini sendiri mungkin dari tahun 93 sampai tahun 2000-an kali ya. Iya, koreksi kalau gue salah. Balik lagi teman-teman. Motor ini udah sangat modern karena dia memakai sasis yang luar biasa bagus. Terus juga suspensi yang sudah disempurnakan dan swing armnya sudah monoshock teman-teman. Nah ini mungkin yang menurut gue
salah satu yang durability-nya paling kuat sampai sekarang, dan harganya terus naik buat kolektor item. Kemarin terakhir gue dapat di angka satu unit itu 27 juta terakhir gue dapat. Dan sekarang mungkin ya nggak beda-beda jauh sih, tapi bakal terus naik tiap tahunnya. Oke, kalau mau di cross check sampai tahun ini, akhir-akhir ini udah mulai banyak yang keluar nih, kayak CRF, kayak KLX yang pertama keluar, terus diikutin sama WR115, yang menurut gue WR juga nggak terlalu trail amat gitu ya. Mungkin temen-temen yang suka grass track atau yang seneng sama trail bisa komen di bawah, apalagi sih informasi-informasi sejarah tentang trail yang gue mungkin kelupaan. Jangan lupa subscribe, likes, atau komen di bawah ya teman-teman ya, buat bikin channel ini semakin maju. Oke, gue pamit dulu. Sekian dari gue. Terima kasih banyak udah mau ikutin vlog gue hari ini tentang sejarah. Kita kayaknya besok bakalan bahas tentang kayak gini lagi, tetapi berbagai macam genre, mungkin dari 2 tak, 4 tak, atau motor-motor legendary yang pernah diproduksi di dunia. Oke, buat tambah khasanah kalian boleh dong kasih komentar apa sih yang harus gue bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, selamat berpuasa.